Seorang tersangka ditembak mati oleh kepolisian Perancis setelah serangan pisau yang terjadi di pinggiran kota Paris. Korban dari serangan pisau adalah seorang guru yang dikabarkan baru-baru ini menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di depan murid kelasnya. Diriwayatkan juga sebuah athar lain oleh Al-Karmani yang bersumber dari Laits bahwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyatakan bahwasanya seorang muslim yang mencerca Rasulullah mesti dituntut untuk bertaubat, yustata. Kalau ada muslim menghina Rasulullah, yustata, suruh taubat. Kalau enggak mau taubat, bunuh. Tapi kata Abdullah ibn Abbas, tapi kalau orang kafir yang menghina Nabi, enggak perlu disuruh taubat, langsung bunuh saja. Jadi kalau muslim yang menghina, yustata, suruh dia taubat. Tapi kalau orang kafir yang menghina, maka Ibn Abbas mengatakan bunuh saja orang kafir yang menghina Nabi. Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan peristiwa itu sebagai serangan teror Islam dan mendesak bangsa untuk bersatu. Dia mengatakan bahwa guru itu dibunuh karena seorang guru yang mengajarkan kebebasan berekspresi. Seluruh negara berdiri di belakang guru-guru. Teroris tidak akan memecah belah Prancis, obskurantisme tidak akan menang, ujar sang presiden setelah mengunjungi tempat insiden. Polisi Prancis menembak mati seorang pria pada hari Jumat setelah dia diduga memenggal seorang guru di dekat Paris. Pemenggal diduga memenggal kepala seorang guru tersebut sekitar pukul 5 sore di Conflans Saint-Honoré, barat laut Paris. Dilaporkan oleh media Prancis, kronologi kejadian berawal dari seorang guru yang menunjukkan kartu Nabi Muhammad kepada siswanya yang digunakannya sebagai bagian dari pelajaran kewarganegaraan. Lalu, sebuah unggahan di Twitter yang diposting pada 9 Oktober yang memuat video seorang muslim berkata bahwa putrinya adalah salah satu murid dari guru tersebut. Dia mengatakan kesal dan kecewa dengan tindakan guru tersebut. Ayah dari sang putri itu mendesak para pengguna Twitter untuk melaporkan dan mengadu kepada pihak berwenang dan meminta agar guru tersebut dipecat. Namun, video unggahan tersebut tidak dapat diverifikasi keasliannya secara independen oleh Reuters yang merupakan sebuah kantor berita. Alhasil, setelah kejadian diselidiki oleh polisi, setelah pembunuhan, 4 orang yang salah satunya adalah seorang di bawah umur ditahan, jelas kantor kejaksaan. Polisi juga terus menyebar untuk menyelidiki keluarga dan teman tersangka yang berpotensial dalam kasus teror yang mencurigakan. Dari kasus itu juga mengingatkan dari serangan 5 tahun yang lalu di kantor majalah satir Charlie Hebdo setelah menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, yang sudah itu menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam Perancis. Ini urusan Nabi dihina. Saya setuju. Kita boleh marah terhadap orang yang menghina Rasulullah, tapi nggak boleh anarkis. Saya setuju. Kenapa? Karena kalau Nabi dihina jangan anarkis, tapi orangnya dibunuh. Jadi jangan anarkis, bunuh orang yang menghina Rasulullah. Siapapun yang menghina Rasulullah, kalau disuruh tobat dia tidak mau tobat, disuruh minta maaf dia tidak mau minta maaf, maka hukum yang paling layak adalah hukuman mati bagi siapapun yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kufar Quraisy ngata-ngatain Nabi, ngina Nabi, oh Muhammad ini udah nggak dipeduliin sama Tuhannya. Muhammad udah tidak dihirau oleh Tuhannya, diabaikan oleh Tuhannya. 15 hari wahyu nggak turun, berarti Tuhannya sudah mulai meninggalkan dia. Akhirnya Nabi Sallallahu Subhanahu Wa Taala yang jawab langsung. Jadi ketika Nabi dihina, yang jawab bukan lagi sahabat, yang jawab bukan lagi keluarga Nabi, yang jawab bukan ahlul bait, tapi langsung yang jawab Allah Subhanahu. Makanya jangan coba-coba dah ada orang ngina-ngina Nabi, ngerendahin Nabi. Lihat aja jawabannya, lihat. Sebelum di akhirat di dunia bakal ada kelihatan jawabannya itu. Ada apa-apa bakalan sama hidupnya. Pokoknya jangan coba-coba ada orang ngina Nabi dah. Dulu aja ketika zaman Nabi hidup ada yang ngina, Allah langsung jawab. Nah, sekarang Al-Quran wahyu udah gak turun, tapi akan ada cara-cara lain Allah menjawab bagaimana mereka menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah yang jawab. Makanya ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad mengatakan Allahu Akbar, bersyukur.